Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Anjali dengan NIM 214110402259 pada kelas 6 PIA. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan ujian akhir semester Qiraatul Kutub Fikih tentang kitab Al-Hawi Al-Kabir pada halaman 43. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Mawardiyu qad mada al-kalamu fi asli waqtil iqamati war rafahati fa amma waqtu ahli al-uzri wan darurati kal haidi wan nufasai idza tahurata wal majnuni wal mughma alaihi idza afaqa was sabi idza balagha wal kafiri idza aslama fi akhiri waqti sholati fahum ahlul uzri wad darurati fa in qila fa kaifa yajuzu idkhalul kafiri fi jumlatihim fa huwa khairu ma'dzurin bita'akhuri 'anil islami wala muttarru fil maqami 'alal kufri. Qila li'anna al-kafira lamma lazimat sholatu bi islamihi fasaqata anhu ma taqaddama fi kufrihi kal haidi idza tahurat wal majnuni idza afaqa syara minal ma'dzurina hukman fil isqati wal ijabi fa in kana mukhalifan lahum fi min qablu fil ithmi wal iqabi fa syara majmu'u dzalika anna kullaman lazimahu taklifus sholati fi syai'im min akhiri waqtis sholati wa idza kana kadzalika ta'allaqal kalamu bi faslaini. Nah, di sini Al-Mawardi berkata telah berlalu pembicaraan tentang waktu awal sholat dan kemudahannya. Sedangkan untuk orang-orang yang memiliki uzur dan kebutuhan darurat seperti wanita, haid, dan nifas, ketika mereka suci itu ketika mereka suci, dan juga ada orang gila dan yang pingsan ketika mereka sadar. Ada juga anak-anak ketika mereka sudah baligh dan orang kafir ketika mereka sudah masuk Islam di akhir waktu sholat. Nah, mereka ini semua termasuk orang-orang yang memiliki uzur dan kebutuhan darurat. Jika dikatakan bagaimana mungkin memasukkan orang kafir ke dalam golongan tersebut yang tadi sudah disebutkan, sedangkan mereka orang kafir ini tidak memiliki uzur untuk menunda keislaman dan tidak ada keterpaksaan untuk tetap dalam kekafirannya. Nah, dikatakan karena orang kafir ini ketika diwajibkan sholat dengan masuk Islam, gugur darinya apa yang telah berlalu dalam kekafirannya, seperti halnya wanita haid ketika suci dan orang gila ketika sadar, maka ia menjadi termasuk orang yang memiliki uzur secara hukum dan pengguguran dan penetapannya, meskipun berbeda dengan mereka sebelumnya dalam hal dosa dan hukuman. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang diwajibkan melaksanakan sholat pada sebagian akhir waktu sholat, jika demikian pembicaraan yang tadi di atas terkait dengan dua hal. Ahaduhuma bima yudrikunahu minal waqti wasani ma yudrikuna bihi ma yajma'u ila sholati dzalikal waqti wa ammal faslul awalu fima yudrikuna bihi sholata dzalikal waqti fa in adraku min dzalikal waqti qadra rak'atin adraku sholata dzalikal waqti fa in kana qabla ghurubi syamsi bi rak'atin adraku sholatil asri wa in kana qabla tulu'il fajri ats-tsani bi rak'ati adraku sholata isya'il akhirati wa in kana qabla tulu'i syamsi bi rak'atin adraku sholatis subhi wa innama lazimatuhum sholatu dzalikal waqti bi idraki rak'atin minhu li hadithi Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Man adraka raka'atan min subhi qabla an tatlu'a syamsu faqad adraka subha. Wa man adraka raka'atan min al-asri qabla an taghruba syamsu faqad adraka al-asra. Wa amma idza adraku min al-waqti aqalla min raka'atin fayastawi hukmu ma naqasa 'anil raka'ati bi ayyakuna ka aktsara raka'ati aw qadra ihrami minha wal hukmu fiha ala sawa'in wa fi idrakihim li sholati dzalikal waqti qaulani. Nah, yang pertama ini untuk dua hal yang tadi. Yang pertama, apa yang mereka peroleh dari waktu itu? Apa yang mereka peroleh dari waktu itu? Yang kedua, apa yang mereka dapat kumpulkan untuk sholat pada waktu itu? Jadi kesimpulannya gini, yang pertama itu apa yang mereka peroleh dari waktu itu. Jadi jika mereka mendapatkan waktu sebanyak 1 rakaat, mereka mendapatkan sholat pada waktu tersebut, satu waktu itu. Nah, jika sebelum matahari terbenam dengan 1 rakaat, mereka mendapatkan sholat asar. Jika sebelum fajar fajar kedua terbit dengan 1 rakaat, mereka mendapatkan sholat isya terakhir. Jika sebelum matahari terbit dengan 1 rakaat, mereka mendapatkan sholat subuh. Mereka diwajibkan sholat pada waktu itu dengan mendapatkan 1 rakaat darinya berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan sholat subuh, dan barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan sholat asar. Adapun jika mereka mendapatkan waktu kurang dari 1 rakaat, hukumnya sama dengan yang kurang dari 1 rakaat. Lebih baik dari 1 rakaat yang sebanyak takbiratul ihram darinya, hukumnya itu sama. Nah, selanjutnya kan tadi tentang wa fi idrakihim li sholati dzalikal waqti qaulani. Ahaduma qala lahu fil qadimi kullihi wa hada qulaihi fil jadidi annahum la yudrikunaha bi aqalli min raq'atin wa tarahul muzaniyu li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaddara al-idraka bi raq'atin fawajaba alla yata'allaqa bi aqalla min raq'atin li'anna idrakal jumu'ati lamma yata'allaq bi raq'atin wa lam yata'allaq bi aqalla minha wajaba ayyakuna idraku khairiha min as-sholati muta'alliqan bi raq'atin wa lam yata'allaq bi aqalla minha. Wal qawl tsani fil jadidi annahum yudrikuna sholata dzalikal waqti bi aqalli min raq'atin wa huwa qawlu Abi Hanifah li riwayati Zuhri an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka minal asri sajdatan qabla an tahruba syamsa faqad adraka wa man adraka minas subhi sajdatan qabla an tatlu'a syamsa faqad adraka. Wali anna idraka sholati bisamani raqatin innama huwa lima lidzalika zamani minal hurmati wa hurmatu qalili zamani ka hurmati kathirihi fawajaba ayyudrika sholata dzalikal waqti bi qalili zamani wa kathirihi. Wali anna ma duna raqati lamma kana musawiyan lir raqati fi idraki sholatil waqti. Nah, tentang mendapatkan sholat pada waktu itu kan ada dua pendapat ya. Yang pertama ini dikatakan dalam pendapat lama keseluruhan
Dan salah satu dari dua pendapat dalam yang baru bahwa ketika tidak mendapatkan sholat dengan kurang dari 1 rakaat, ini dipilih oleh Al-Muzani karena Nabi SAW menetapkan pendapat sholat dengan 1 rakaat, maka harus tidak terkait dengan kurang dari 1 rakaat. Karena apa? Karena mendapatkan sholat Jumat ketika terkait dengan 1 rakaat dan tidak terkait dengan kurang dari itu, maka mendapatkan sholat selainnya juga harus terkait dengan kurang dari itu. Maka mendapatkan sholat selainnya juga harus terkait dengan 1 rakaat dan tidak terkait dengan kurang dari itu. Pendapat yang kedua ini dalam yang baru, kan tadi yang pertama yang lama ya. Nah, kalau yang kedua ini yang baru. Di sini dijelaskan bahwa mereka mendapatkan sholat pada waktu itu dengan kurang dari 1 rakaat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah berdasarkan riwayat Az-Zuhri dari Aisyah yang berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendapatkan 1 sujud dari asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan. Dan barang siapa yang mendapatkan 1 sujud dari subuh sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan. Karena apa? Karena mendapatkan sholat dengan waktu 1 rakaat adalah karena menjadi kehormatan waktu tersebut, dan kehormatan sedikitnya waktu itu seperti kehormatan banyaknya. Jadi walaupun sedikit itu sudah termasuk banyak gitu. Maka harus mendapatkan sholat pada waktu tersebut dengan sedikitnya waktu dan ataupun banyaknya. Dan karena kurang dari 1 rakaat ketika setara dengan 1 rakaat dalam mendapatkan sholat pada waktu tersebut. Jadi antara pendapat yang pertama dan kedua itu berbeda ya kan. Yang pertama itu lama. Kalau yang lama itu kata kuncinya mereka masih menggunakan masih menggunakan 1 rakaat. Nah, kalau yang pendapat yang baru ini kata kuncinya dia sudah menggunakan, yang kedua kan yang baru ini sudah menggunakan kata dengan sujud, dengan pengucapan sujud begitu. Nah, penjelasan ini dari kitab Al-Hawi Al-Kabir halaman 43 bisa disimpulkan bahwasanya Al-Mawardi ini membahas tentang hukum sholat bagi mereka yang memiliki udzur atau keadaan darurat. Seperti halnya yang tadi sudah saya jelaskan, wanita haid, wanita yang nifas, orang kafir, orang gila. Orang kafir di sini orang kafir yang baru saja masuk Islam. Mereka ini yang tadi sudah saya sebutkan termasuk dalam golongan orang yang memiliki udzur setelah masuk Islam. Mirip dengan ya orang kafir tersebut kalau misalkan baru saja masuk Islam itu diibaratkan seperti halnya orang yang haid, orang udzur yang haid, orang udzur wanita haid yang baru saja suci, ataupun orang gila yang baru sembuh begitu. Jadi tadi apa? Jadi tadi orang kafir yang baru masuk Islam ini kan tadi memiliki uzur ya. Nah, kalau diibaratkan itu seperti halnya wanita haid yang baru saja suci dari haidnya, dan orang gila yang baru saja sembuh dari kegangguan otaknya gitulah. Nah, Al-Mawardi ini menguraikan 2 aspek penting. Yang tadi pertama kan ada 2 hal ya. Yang pertama itu juga 2 hal, yang kedua itu 2 hal. Kalau yang kedua itu kan lama dan baru. Kalau yang pertama ini 2 hal yang ini. Aspek yang penting pertama itu bagaimana mereka mendapatkan sholat pada akhir waktu jika mereka sempat melaksanakan 1 rakaat sebelum waktu sholat habis. Yang kedua, aspek penting yang kedua yaitu apakah mereka mendapatkan sholat jika hanya sempat melaksanakan
kurang dari 1 rakaat gitu. Nah, dua hal yang keduanya ini pendapat yang kedua. Pendapat kedua yang di sini yang tentang pendapat pertama lama dan baru ya. Pendapat pertama ini yang lama menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sholat jika kurang dari satu rakaat. Nah, pendapat yang kedua, pendapat yang baru yang dipilih oleh Abu Hanifah menyatakan bahwa mereka tetap mendapatkan sholat meskipun kurang dari 1 rakaat berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa satu sujud pun cukup untuk mendapatkan sholat. Gitu, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, tutur kata yang disengaja ataupun tidaknya, mohon dimaafkan. Untuk teman-temanku, tetap semangat belajarnya, jangan lupa jaga kesehatan. Bagi semua yang menonton video saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye bye.